wabarakatuh, dan selamat pagi sahabat YDIH KPU Toli-Toli yang lagi menyaksikan live streaming FB KPU Toli-Toli pada pagi hari ini. Tentunya harapan saya semoga sahabat-sahabat YDIH KPU semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap jaga kesehatan ya. Ini edisi kali kedua podcast YDIH KPU Toli-Toli. Kali ini dengan tema review strategi KPU Toli-Toli dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan serentak tahun 2020. Baik sahabat YDIH KPU Toli-Toli, di hadapan saya saat ini telah hadir narasumber kami yang kece dan keren, Komisioner KPU Toli-Toli Bapak Muhadir SPDI. Beliau selaku Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Parmas, juga SDM. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Yanti. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Tidak apa-apa ya, Bu Yanti buka masker ya. Siap ya. Kita kan sudah jaga. Iya, silahkan. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin. Sesuai tema atau topik kita pada pagi hari ini, review strategi KPU Toli-Toli dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan serentak tahun 2020. Kita flashback ke kemarin ya Pak, sesuai tahapan. Tentunya teman-teman YDIH KPU Toli-Toli ingin mengetahui apa sih sosialisasi itu, apa sih Parmas itu? Sosialisasi memang di KPU ada 5 komisioner ya, termasuk membidangi divisi sosialisasi. Dan memang yang divisi sosialisasi ini yang menyampaikan segala informasi yang dilakukan oleh KPU melalui divisi sosialisasi. Jadi segala produk hukum, mengajak kepada masyarakat itu dilakukan oleh divisi sosialisasi. Makanya kemarin di Toli-Toli itu kami sangat intens turun sosialisasi karena terutama di daerah-daerah pedesaan, daerah-daerah pesisir pantai yang agak susah memberikan informasi lewat sosial media. Jadi kita harus, mau tidak mau kita harus turun. Apalagi di Toli-Toli ada beberapa pulau, ya terpaksa saya juga turun untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Karena memang itu kewajiban kita sebagai penyelenggara. Bagaimana kaitannya Pak, Bapak turun ke lapangan, terus ada kendala-kendala pastinya ya. Bagaimana cara gitu menyikapi kendala-kendala yang terjadi pada saat di lapangan? Ya memang banyak kendala kemarin kita lakukan, terutama di wilayah-wilayah dari daerah pelosok ya. Kayak di Toli-Toli itu ada di daerah Kecamatan Dondong, itu tidak bisa kita naik mobil. Ya ini kendala akses ya. Tentunya kita itu pun juga kalau kita naik motor, itu juga tidak akan sampai ke tempat masyarakat itu. Ya mau tidak mau kita harus jalan kaki sampai berapa kilo. Jadi itu salah satu kendala yang kita lakukan. Kemudian juga mengenai informasi terkait persoalan web ya, Bu Yanti ya. Itu web kita memang sudah aktif. Ya sejak dulu sudah aktif web kita, tetapi tidak semua masyarakat Kabupaten Toli-Toli khususnya bisa mengakses. Karena persoalan jaringan yang tidak merata di seluruh kecamatan desa yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Olehnya itu memang kita memang harus punya ide dan gagasan. Saya selaku divisi sosialisasi, daerah-daerah yang agak sulit kita jangkau, ya untuk kita jaringannya kurang bagus, mau tidak mau kita harus turun ke lapangan memberikan informasi sebagai bentuk kewajiban kita di situ masalahnya. Jadi mau tidak mau ya harus kita pergi datangi ke masyarakat. Karena semua punya hak untuk mendapatkan informasi. Dan kita KPU tidak ada yang membedakan, semua berhak mendapatkan informasi itu. Sekira begitu Bu Yanti. Kalau kendalanya banyak sebenarnya, persoalan jaringan, jalan,
akses itu. Apalagi masyarakat yang sudah apatis terhadap pemilihan, iya. Begitu banyak sebenarnya saya temukan itu kalau satu sosialisasi. Iya. Sudahlah kita memilih ya. Iya, benar. Sudahlah kita memilih. Kita juga kata petani kan begitu. Iya, tingkat pendidikan masyarakat ya yang masih rendah gitu Pak. Iya. Bagaimana? Makanya kemarin Bapak gitu. Ya kemarin saya lakukan dengan teman-teman itu memang saya memprogramkan lebih banyak pendidikan pemilih. Karena kenapa? Artinya saya sebelum di penyelenggara itu Ibu Yanti ya, saya sudah banyak bersentuhan dengan masyarakat. Karakteristik masyarakat Kabupaten Toli-Toli ini sedikit banyak saya memahami gitu sebelum saya jadi penyelenggara. Setelah kemarin ada kegiatan Organisasi. Bukan Ibu Yanti, pertemuan di provinsi. Nah, itu kan kita ada inventarisasi permasalahan dengan apa yang harus kita lakukan setiap daerah masing-masing. Iya, kiat-kiat apa ya Iya. yang harus kita lakukan gitu. Jadi saya usulkanlah waktu itu adalah pendidikan pemilih kepada pimpinan kami di provinsi bahwa yang layak menurut hari ini adalah pendidikan pemilih. Karena pertimbangan saya seperti ini. Apapun strategi yang dilakukan oleh KPU hari ini, sudah banyak teman-teman memaparkan bahwa kita pergi berkemping, nonton bareng, mengajak masyarakat untuk nanti ikut berpartisipasi dalam menggunakan hak suaranya. Tetapi kalau kesadaran itu yang tidak ada, itu akan semua menurut saya itu tidak bisa. Iya. Iya, agak berat karena ini persoalan mindset yang harus kita rubah agar masyarakat itu memang termotivasi karena merasa penting ternyata pemilu itu gitu. Iya. Terus ini Pak, kami melihat ya kemarin itu bagaimana KPU Toli-Toli itu menyikapi berita yang menyesatkan ya, di media sosial itu kan banyak terjadi. Gitu. Ya memang kemarin kita kalau kita turun sosialisasi ya kemarin tetap muka kita juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa bila ada informasi yang kurang atau sifatnya kontradiktif ya dalam hal ini proses penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh KPU itu sendiri, jadi saya menyampaikan bahwa mohon dikonfirmasi ya ketika ada kejanggalan dalam proses pemilihan yang tidak sesuai dengan aturan main yang ada di KPU, ada penyelenggara kami. Saya selalu sampaikan begitu. Ada penyelenggara kami, ada PPS kami. Silahkan berkoordinasi. Ya kalau memang tidak bisa karena terlalu jauh aksesnya ke kabupaten, ada PPK kami yang bisa membantu. Sebagai perpanjangan tangan KPU Toli-Toli ya. Iya, benar Ibu Yanti. Dan kami juga memberikan nomor telepon itu. Dan kami seluruh komisioner itu, apalagi Pak Ketua KPU itu sudah membagi ke semua nomor kontak kita yang ada di kabupaten ini, yang komisioner ya, kepada seluruh kepala desa dan kelurahan. Wah. Iya. Hebat om gitu ya Pak. KPU Toli-Toli itu bekerja penuh waktu gitu ya. Dan memang Ibu Yanti itu ketika ada permasalahan masyarakat, ya tentu kita siap gitu. Jadi bagaimana kita ingin mengadu, di mana kita mengadunya? Nah, katanya KPU 24 jam gitu. Untuk saya masih bujang waktu itu Bu Yanti ya. Benar. Jadi siap, saya selalu kita selalu siap dalam hal menerima segala curhatan atau apa yang ditanyakan oleh masyarakat. Jadi harus standby begitu Pak ya pada saat tahapan pemilihan ya. KPU itu harus standby, apapun yang terjadi harus siap gitu ya. Siap. Selanjutnya Pak, apakah ada peningkatan dalam tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu 2019 ke pemilihan serentak tahun 2020 untuk khususnya Kabupaten Toli-Toli? Mengingat pemilihan serentak tahun 2020 ini dilaksanakan dalam situasi pandemi Pak. Tentunya jika dilihat sesuai dengan keadaan sangat tidak memungkinkan untuk KPU itu bisa meningkatkan atau menaikkan partisipasi pemilih Pak. Alhamdulillah Toli-Toli kemarin kalau kita lihat
peningkatan partisipasi masyarakat dari tahun 2017 itu Pilpres dan Pileg ya, itu kita mencapai 80%. Alhamdulillah. Dan memang sesuai dengan target saya. Iya. Sempat teman-teman mengatakan, Iya. saya kan baru ini di KPU. Iya. Dia bilang, berapa targetnya Pak Muhadir untuk partisipasi pemilih? Iya, siap. Saya bilang, saya 80%. Iya. Wah. Dengan PD-nya Pak ya? Iya, hebat sekali Iya. kalau begitu. Iya. Saya bilang iya. Nah, karena begini, pertimbangan saya bahwa seandainya cuma legislatif waktu itu, Iya. tidak bersama dengan Pilpres ya, Iya. mungkin agak susah kita mencapai persentase itu. Iya. Ya, karena kenapa? Karena item pemilih juga ini mempengaruhi menurut saya. Iya. Ya, legislatif dengan pemilihan presiden atau kepala daerah dalam hal ini bupati ya. Iya. Itu sangat berbeda. Ya, ya suasananya gitu kali ya. Benar-benar. Suasananya gitu. Benar. Jadi kemarin saya bilang 80%. Pertimbangannya kan ada Pilpres. Iya. Ya, tentu para tim sukses Pilpres ini di seluruh daerah ini bukan hanya skop provinsi dalam pembentukan tim ya, kalau Pilpres ya, itu bahkan sampai di daerah, di kecamatan-kecamatan dan desa. Ya. Nah, dengan adanya itu juga memberikan kontributif sebenarnya dalam rangka mengajak masyarakat untuk datang memilih, karena dia butuh untuk dipilih kandidatnya gitu. Iya. Nah, otomatis dalam hal ini kan memberikan peningkatan partisipasi. Itu pertimbangan saya kemarin. Akhirnya Pak ya. Bagaimana cara Bapak menyikapi masyarakat yang belum peka terhadap hak politiknya Pak? Kemarin itu selalu saya mengatakan bahwa mari kita turun ke lapangan memberikan pendidikan pemilih. Saya itu begini Bu Yanti, mungkin teman-teman silahkan saja teman-teman KPU Kabupaten Kota se-Indonesia ini kita mungkin masing-masing ada cara ya. Iya. Saya juga punya cara dalam hal untuk bagaimana, karena dan kemudian tidak semua Berdasarkan regulasi Pak ya? iya tentu itu Berdasarkan regulasi ada regulasi ya. KPU tidak boleh bekerja tanpa ada landasan regulasi. Iya, siap dasarnya. Baik itu undang-undang pemilu mau itu PKPU, surat Iya. edaran yang ada. Nah, kemarin saya lakukan itu pendidikan pemilih benar-benar kita menjelaskan secara detail gitu. Detail maksud saya kita harus memperkenalkan kelembagaan kita, lembaga kita KPU secara struktural gitu. Kita harus jelaskan. Ya, ketika bermasalah apa itu ada DKPP, kita harus jelaskan. Iya. Kita harus jelaskan. Iya. Ya. Biar masyarakat paham ya. Iya, harus tidak paham. Tidak ada yang disembunyikan kayak seperti itu ya. Iya, supaya masyarakat itu tidak Transparan gitu kepada masyarakat. iya, supaya tidak merasa berpikir kalau umpamanya KPU melakukan kesalahan, di mana kita harus melapor masyarakat kita ini kan? Mana kita tahu petani kan begitu. Siap. Nah, saya harus turun ke petani, ke masyarakat di desa-desa itu menyampaikan hal itu. Tak usah takut Pak. Sekarang ini bisa Bapak melapor ada lembaga ini ketika ada permasalahan, umpamanya PPS. Kalau ada PPS saya atau PPK saya di kecamatan, silakan saja laporkan ke kami. Ada nomor telepon saya Pak. Ya, nanti saya tindaki. Kalau memang ada pelanggaran yang dilakukan oleh teman-teman penyelenggara saya di bawah, ya itu. Dan kemudian kalau kita yang di KPU, silakan Pak laporkan. Ada Bawaslu, ya, ada DKPP, ya. Jadi tidak sembarangan Pak, kita harus semua gue gitu loh, melakukan penyelenggaraan tanpa melalui prosedur, peraturan, undang-undang yang ada. Tidak bisa, karena ada yang mengawasi kita. Ada regulasi, ada aturan ya. Iya, ada yang mengawasi kita. Selanjutnya Pak, dengan melihat data yang ada di KPU Toli-Toli, tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu 2019 seperti yang Bapak jelaskan tadi ya, itu dengan adanya angka kenaikan persentase tingkat partisipasi masyarakat, strategi apa begitu yang dilakukan KPU Toli-Toli sehingga peningkatan partisipasi tersebut bisa meningkat Pak? Kan lihat 3% itu bukan hal yang sangat signifikan sebenarnya ya, tapi kan itu support ya, pada saat masa pandemi begini, apa kiat-kiat gitu yang Bapak lakukan, KPU Toli lakukan ya? Benar itu Bu Yanti, tantangan besar ya. Iya, suatu tantangan bahkan besar, ya. saya selaku komisioner yang pertama
bergabung dalam penyelenggara dalam hal ini di KPU, dan teman-teman juga yang sudah 2 periode ya, itu juga kewalahan, dan ini karena memang ini sesuatu yang baru adanya situasi pandemi kemarin sangat mempengaruhi segala konstelasi kehidupan khususnya kita di masyarakat ya, termasuk dalam penyelenggaraan pemilu. Memang ada beberapa langkah yang kita lakukan kemarin. Itu 2019 presentasinya 80%. Ya, kemarin alhamdulillah saya juga menyampaikan kepada Ibu Yanti bahwa Toli-Toli itu mendapat peringkat kedua dalam peningkatan partisipasi. Ya, kalau nggak salah kemarin itu yang peringkat pertama itu Balut. Ya, dan memang Balut itu kalau kita melihat mengukur dengan jumlah DPT-nya, itu cuma satu kecamatan kita, itu kecamatan Baulan. Iya, jadi wajar lah kalau mereka memang teman-teman di Balut itu mendapat partisipasi tertinggi gitu, karena populasi penduduknya yang sedikit dibanding kita. Ya, dibanding kita 10 kecamatan yang lebih 150 DPT kemarin ya. Dan saya merasa bangga di situ. Dan beberapa strategi yang saya lakukan, memang kemarin kita sudah atur sosialisasi pertemuan setiap kecamatan 100 orang. Setelah datang pandemi, dengan mengikuti ini ya Pak? Iya, itu belum masuk pandemi waktu itu Ganti. Kita lakukan program. Program saya selaku divisi Parmas dan sosialisasi 100 orang dalam pertemuan sosialisasi per kecamatan. Setelah datangnya pandemi, muncullah Undang-Undang Nomor 6 mengatur tentang pembatasan, Perpres, ada peraturan gubernur, bupati, sehingga kita juga harus menyesuaikan dengan itu, dan ada PKPU juga yang mengatur dalam penyelenggaraan dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kemarin itu terpaksa bahwa dalam situasi seperti ini yang tidak bisa kita mengumpulkan orang banyak, langkah yang paling efektif menurut saya adalah pertama adalah menggunakan media sosial. Iya, Facebook kita, segala informasi, ajakan memilih, tahapan yang sedang berjalan, karena itu kewajiban kita menyampaikan tahapan-tahapan itu. Iya, sebagai penyelenggara. Iya, supaya masyarakat tahu sekarang ini tahapannya KPU begini, sudah masuk pendaftaran calon gitu ya. Nah, waktu itu kan tidak bisa kita turun langsung mengumpulkan dan menyampaikan itu karena situasi pandemi. Apa ada kerjasama begitu Pak dengan PPK atau badan ad hoc? Iya, kalau itu sudah otomatis pastinya. Ya, dalam hal ini sosialisasi. Ya, mungkin kemarin kan masih bisa. Kalau secara persuasif atau ada acara-acara yang sifatnya kecil, teman-teman penyelenggara juga menyampaikan apa yang menjadi tahapan, pokoknya tahapan ini harus disampaikan kepada masyarakat. Nah, kemarin itu saya melakukan media sosial media, ada Facebook KPU, ada Parmas, ada ada YouTube-nya, Instagram-nya. Jadi lewat informasi-informasi itulah segala ajakan memilih yang dilakukan oleh KPU, masyarakat bisa melihat. Nah, kemudian pertimbangan lagi bahwa itu kan tidak semua orang bisa melihat Pak. Iya, karena tidak semua orang familiar terhadap menggunakan sosial media gitu. Terutama orang di kampung. Karena mungkin semua ada jaringan ya Pak. Iya, karena walaupun dia familiar terhadap menggunakan hal itu, tetapi jaringan lagi. Iya, jaringan. Benar, jaringan. Dan di kampung-kampung ini kan masih banyak juga Ibu Yanti yang Gaptek ya. tidak menggunakan masih HP yang dulu yang bukan Android gitu. Nokia gitu ya. Nokia. Jadi langkah yang kita ambil bahwa saya memprogramkan bagaimana kita juga perlu membuat semacam strategi ajakan memilih dan menyampaikan, mengingatkan pada hari H pemilihan kemarin itu tanggal sekian bulan sekian kita memilih, itu kita lewat cantumkan dalam bentuk spanduk. Spanduk kita pasang di tempat-tempat umum yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Bisa dilihat. Nah, itu. Spanduk itu memang segala tahapan juga termuat di dalam spanduk itu. Kemudian juga ada poster. Poster juga kita sebar di seluruh masyarakat
apa seluruh teman-teman PPK dan PPS untuk kita sebar di pasang di tempat-tempat umum. Saya makin penasaran nih Pak, semakin kesini semakin penasaran ya. Bagaimana kiat Bapak itu untuk menghadapi kekhawatiran masyarakat akan adanya penyebaran COVID pada saat memilih di TPS? Tentunya sahabat JDIH KPU Toli-Toli juga ingin mengetahui hal itu yang paling utama kayaknya. Memang kalau kemarin itu nanti ada prosedur, ada aturan yang mengatur kita dalam tata cara melakukan pemilihan di TPS. Ya memang di situ sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi para penyelenggara kita itu memakai APD gitu, pelindung wajah dan masker, baju hazmat itu. Bahkan sebelum masyarakat datang ke TPS itu sudah disterilkan, sudah disemprot dan sebagainya. Kemudian pemilih yang datang memilih itu antri dan harus diperiksa suhunya minimal 37,3 kalau nggak salah kemarin berdasarkan PKPU nomor 13 itu ya. Kemudian memakai masker. Kemarin juga kalau ada masyarakat kita sebagai bentuk antisipasi kita terhadap menjalankan protokol kesehatan, kita menyiapkan masker juga. Jadi masyarakat yang tidak pakai masker, Pak ini maskernya, ya gitu. Untuk meyakinkan pemilih untuk meyakinkan pemilih bahwa berita yang di luar itu tidak seperti apa yang mereka dengar, gitu ya. Ya, memang kita harus meyakinkan bahwa jangan sampai mungkin orang mau memilih tetapi lebih takut terhadap penyebaran COVID. Jadi kita harus siap bahwa meyakinkan kepada masyarakat bahwa benar-benar KPU itu sangat menjaga protokol kesehatan dan jangan kita takut terhadap untuk menggunakan hak suara. Saya kira begitu Bu Yanti. Iya, baik Bapak. Selanjutnya mungkin Pak ada harapan kedepannya untuk pemilihan gitu. Pemilihan tahun 2024. Apa harapan Bapak ke depan? Tentunya pertama-tama saya sampaikan seluruh masyarakat Kabupaten Toli-Toli adalah ucapan saya terima kasih ya sebesar-besarnya atas partisipasinya dalam pemilu kemarin, menggunakan hak suaranya sehingga Toli-Toli mendapat peringkat kedua ya, peningkatan partisipasi di skop Sulawesi Tengah. Di antara 13 kabupaten kota, dan itu berkat kesadaran masyarakat terhadap demokrasi dan menggunakan hak suaranya. Kemudian juga harapan saya adalah semoga kedepannya masyarakat Indonesia dan khususnya Toli-Toli ya mari kita saling mengingatkan keluarga kita, kerabat kita, kolega kita, kerja kita ketika dalam momentum pemilihan nanti mari kita saling mengingatkan bahwa begitu penting dalam menggunakan hak suara. Apalagi ke depan itu serentak ya, presiden, ada pemilihan legislatif, gubernur dan bupati, itu pemimpin kita yang akan nanti memajukan negara ini, daerah ini. Tentu partisipasi masyarakat itu ditingkatkan gitu, kesadaran masyarakat bagaimana menggunakan hak suaranya. Dan salah satu sebenarnya kesuksesan KPU ketika peningkatan partisipasi itu meningkat setiap item pemilihan. Itu salah satu kesuksesan kita itu di KPU. Apresiasi buat KPU Toli-Toli, semangat. Terima kasih Bu Yanti. Terus berjuang Bapak demi negara ya. Iya. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Oke sahabat JDIH KPU Toli-Toli, ternyata strategi KPU Toli-Toli dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan serentak tahun 2020 adalah memaksimalkan sosialisasi dengan menggunakan website, media sosial, dan media online milik KPU Kabupaten Toli-Toli, dan juga memaksimalkan penggunaan media sosial dan online milik Badan Ad Hoc sebagai perpanjangan tangan KPU ya tentunya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kami yang keren, hebat Pak. Sahabat-sahabat JDIH KPU Toli-Toli yang telah menyaksikan tayangan ini dan kru podcast yang telah berkontribusi pada podcast hari ini. Dan bagi sahabat JDIH KPU Toli-Toli, jangan lupa untuk melihat dan menyimak episode selanjutnya podcast JDIH KPU Toli-Toli dengan tema yang menarik.
Selanjutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.